Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Di video kali ini aku akhirnya punya kesempatan untuk main ke Jakarta Kota, lihat penataan kawasan Kota Tua Jakarta yang sedang berlangsung, yang sebagian hasilnya udah mulai kelihatan dan lagi rame-ramenya dibahas di media sosial. Dan aku ingin bagiin ceritanya menurut pandangan aku sebagai pejalan kaki, sebagai orang yang ngikutin perkembangan Kota Tua Jakarta, dan mau ceritain itu buat teman-teman. Jadi selengkapnya ini dia buat teman-teman. Daerah pertama yang aku kunjungi adalah tepian atau pinggir dari Kali Besar di sisi sebelah utara. Dari sejak tahun 2018-2019, kawasan ini seperti kawasan yang beda banget dengan kawasan di sisi selatan. Karena di sisi sana, revitalisasi besar-besaran dilakukan, menata kawasan pinggiran Kali Besar di sisi barat menjadi lebih indah dan menjadi ikon baru dari Kota Tua. Sementara di sisi utaranya, belum diapa-apain nih. Dulu di sini menjadi pangkalan angkot, pangkalan mikrotrans. Masih banyak pedagang-pedagang, masih lalu lalang kendaraan, bikin macet juga kalau siang atau sore. Kawasannya juga masih ada sih sebenarnya jalur pejalan kaki dan pesepeda, tapi nggak terlalu ditata. Banyak penjual-penjual juga di pinggir sini. Tapi sekarang revitalisasi dilanjutkan kembali. Sisi dari utara di Kali Besar ini, di tepian Kali Besar, semakin kelihatan progres perkembangannya. Seru banget nih teman-teman. Di sisi sebelah timurnya kita bisa lihat ya, sekarang ruang-ruang buat pejalan kaki, pesepeda itu udah luas banget. Ini ya, ini dulu nih jadi tempat tempat nunggu angkot atau mikrotrans gitu ya. Dan sekarang jadi tempat ini. Keren banget. Di sana adalah jembatan Kota Intan tuh. Kita coba akan ke sana, tapi paling nggak penampakannya seperti ini teman-teman. Dan kebayang ya, dari ujung Kota Intan sampai pasar yang ada di Glodok sana akan jadi tempat buat pejalan kaki yang luas banget. Asik banget. Ini adalah penampakan jembatan Kota Intan lebih dekat. Ini bisa dibilang batas dari kawasan yang lagi direvitalisasi di Kota Tua ini, bermula dari sini sampai di arah Plaza Museum Fathaillah. Ini sungainya, kalinya ya, warnanya masih sama, tapi sampahnya udah jauh lebih berkurang. Baunya masih ada sih, cuma nggak terlalu parah lah. Sekarang pertanyaannya, kemana angkot-angkot yang dipindah? Angkot-angkotnya berada di ujung dari revitalisasinya di sini teman-teman. Jadi angkotnya di sini, termasuk mungkin yang mikrotrans juga lagi parkir di sebelah sana ya, di dalam sana. Dan di sini ternyata ada kantor unit pengelola kawasan Kota Tua. Kayaknya ini kantor barunya ya. Sebelumnya itu ada di Fathaillah kalau nggak salah. Sekarang dipindah di sini. Oke. Jauh juga pindahnya lokasinya, lumayan kalau jalan kaki sih. Jadi sejauh ini yang ditata adalah akses untuk pejalan kaki, akses kendaraan, jalur kendaraan yang dulu ada sekarang diubah, diperbaiki. Terus juga akses di tepian Kali Besar atau di pinggir-pinggir Kali Besar itu yang ditata sejauh ini. Dan ditatanya ini membuat pejalan kaki dan pesepeda, penyandang disabilitas juga lebih mudah aksesnya karena jadi lebih lebar ya. Nah, di sini ada perencanaan untuk revitalisasinya khususnya di Jalan Kunir sama Jalan Pakin yang di tepian Kali Besar di sisi sebelah utara, di sisi barat juga. Jadi menurut desain ini teman-teman, ini hasilnya nanti ya. Jadi akan ada jembatan nih di sini. Di sini. Dan kemudian di tepian sungainya akan jadi ruang publik buat kita beraktivitas, mulai dari ini kayak ada amphitheater, panggung gitu, atau communal space. Ada juga buat jalan, buat jogging, ada tanaman, ada tamannya, ada guiding blocks, dan ada experience atau kita bisa memutar dari sisi sebelah sini menuju ke sini dan sebaliknya ya. Jadi ini informasinya ada tiang lampu
Ada juga wayfinding, signage sejarah, tempat duduknya, tempat sampah yang akan ditempatkan di sepanjang sisi ini. Ini tanaman-tanamannya. Yang aku tahu bougainville, palem, kelapa, apalagi nih. Itu ya. Dan ini polanya, ini bebatuannya untuk trotoarnya ya. Bebatuannya andesit, terus juga taktil dan sebagainya. Menarik sih. Dan ternyata memang revitalisasi yang dilakukan ini bukan hanya di Kali Besar atau di kawasan Kota Tua, tapi juga di Kanal Museum Bahari, di Kali Besar yang pintu besar utara ini, dan juga di wilayah Kali Krukut Cideng. Oke, nanti juga kita akan coba lihat yang di sini nih ya. Kayaknya menarik juga untuk kita explore. Oke, teman-teman, kita kan sekarang ada di sini nih. Nah, ternyata yang di sebelah sini juga nanti akan diperbaiki. Oke, sekarang kita ada di sini. Yang Kunir sama Pakin. Yang ini yang udah diperbaiki sebelumnya. Yang 2018-2019 sekarang di sebelah sini. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke, lanjut lagi. Ya, ini karena jalurnya yang ke sana ditutup ya. Karena jalur ke sana ditutup, maka kendaraan akan langsung ke sana. Dan juga karena jalur yang di sana ditutup, jadi harusnya muter Fathaillah, sekarang bisa langsung nih. Kayak kendaraan ini bisa langsung ke arah sana. Jadi memang ada penyesuaian alur lalu lintas, jalur-jalur kendaraan disesuaikan. Dan uniknya lagi sekarang Transjakarta Koridor 1 jadi bisa berhenti di halte Museum Fathaillah dan halte Kali Besar sisi barat di sebelah sana. Jadi teman-teman yang mau ke Fathaillah sekarang turunnya jadi lebih dekat ya dibanding sebelumnya di stasiun di halte kota yang masih harus jalan lagi. Ya, ini situasinya teman-teman. Jadi makanan atau kulineran yang dulu banyak banget di pinggir-pinggir sini sekarang udah ditertibkan jadi ada di sana. Jadi kalau mau cari makan jangan ngarepin bisa makan di sini lagi ya, karena udah nggak bisa tuh, udah kosong. Dan sekarang dipindah di sini nih, masuk ke sini, jadi bisa lebih terfokus, bisa terpusat dan mengurangi juga dampak dari kemacetan khususnya di sore hari kayak gini. Cuma emang masih ada yang bandel nih, kayak motor di depan aku nih. Aduh. Nah, sekarang aku ada di persimpangan nih, persimpangan yang menuju ke Museum Bank Indonesia atau Stasiun Jakarta Kota. Yang mobil-mobil dari arah sana, dari arah barat mau ke Stasiun Kota, belok ke kanan di sini. Tapi yang sebaliknya dari kawasan Ancol, dari arah Lodan, nggak bisa langsung belok ke sini. Jadi dia diarahkan untuk ke sana, terus dan nanti berputar. Jadi ya lumayan PR juga sih bagi yang mau ke kota dari arah Ancol gitu ya, karena jalurnya sekarang ditutup. Oke, dan revitalisasi kawasan Kota Tua juga mulai dilakukan dari tempat ini nih. Selain penataan kawasan lalu lintas juga sekarang udah diperlebar untuk trotoar dan juga jalur sepedanya. Kita coba main ke sana. Ya, ini adalah Jalan Kemukus. Ini signage-nya, jadi kita sekarang ada di sini. Ya. Dan ini rute untuk jalur sepedanya, lumayan lebar ya. Di sana juga ada trotoar yang lebih lebar dibanding sebelumnya dan ada speed test juga untuk mempermudah kita nyebrang dari satu jalan ke jalan yang lain. Ada penerangannya juga barusan nyala dan menarik sih sebenarnya karena jadinya pejalan kaki jadi punya space yang lebih banyak buat melintas. Dan sekarang teman-teman jam 17.45 ya, 17.46, hampir mendekati jam 6, hari kerja, hari Rabu, dan nggak kelihatan macet. Entah karena macetnya pindah, tapi yang jelas biasanya kalau di sini tuh macet banget kalau jam pulang kantor. Sekarang udah nggak, lancar. Ya, mudah-mudahan bukan karena macetnya pindah ya, tapi memang karena penataan kawasannya bikin kendaraan jadi lebih mudah mobilisasinya, terutama yang dari sana nih, yang tadinya pengen ke arah barat
yang harusnya dia muter dulu, sekarang nggak perlu muter tapi bisa langsung lanjut terus ke sana. Keren sih. Ini desain bangkunya. Dugaan aku kenapa dibuat cetakan kayak gini, supaya orang nggak tidur-tiduran, dan emang buat duduk sih sebenarnya. Bahannya juga ini kayak apa ya, kayak plastik atau cetakan ya, tapi yang jelas susah sih buat tidur, nggak enak buat tidur. Jadi emang khusus buat duduk-duduk aja di sini, menikmati sore. Nah, ini yang menurut aku terobosan nih teman-teman, dan benar-benar kenapa nggak dilakukan dari dulu ya. Jadi kalau kendaraan dari arah sana, dari arah utara mau ke arah Glodok, tadinya kan dia muter di sini nih, muter di sini, terus lewatin stasiun kota, baru lampu merah dan arah Glodok. Tapi sekarang nggak perlu lewat jalan Ketumbar lagi karena jalan Ketumbar udah ditutup, dan mereka sekarang diterusin ke sana, belok kanan langsung stasiun kota. Dulu jalanan ini buntu, ditutup karena aku pernah nyasar di sana ya. Jadi dengan dibukanya jalan ini menurut aku terobosan yang bagus sih buat lalu lintas, jadi nggak mengganggu pejalan kaki yang ingin menikmati kawasan Kota Tua. Sekarang pejalan kakinya bebas deh, mau main ke Fathahillah, mau terus ke sana, udah khusus buat pejalan kaki dan pesepeda. Enak banget nih, mantep, santai, asik. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau mau ke Kota Tua, bawa kendaraan, parkirnya di mana? Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena di belakang gedung BNI cukup ikutin aja jalannya, rutenya nanti kita akan diarahkan ke lahan parkir buat kendaraan pribadi dan bis seperti ini. Jadi yang bawa bis mau wisata ke Kota Tua tetap bisa, parkirnya di dekat sini di belakang gedung BNI. Jadi masih ada parkiran yang lumayan, space-nya sih lumayan ya menurut aku ya. Ya walaupun mungkin kalau di hari-hari sibuk pasti rame, tapi paling nggak ada lahan parkir yang cukup untuk kendaraan kita dan pastinya aman karena ada sistem pembayaran gate in gate out yang dijaga sama petugas. Yang menarik juga dari penataan ini adalah kita nggak ngeliat lagi kabel-kabel di atas tuh, semua kabelnya ditanam di bawah dan sudah menggunakan sistem listrik pintar dari PLN. Jadi nggak semeraut lagi, cuma ini kabel dari gedung ya. Tapi selebihnya nggak ada kabel-kabel yang menjuntai, yang menghalangi, yang bikin pemandangan jadi nggak enak, semua tertanam di bawah. Ini yang bikin terobosan jalanan nembus belakang gedung BNI nyambung ke stasiun kota. Ini menurut aku keren banget, keren. Berikutnya yang juga menurut aku adalah sebuah terobosan terjadi di depan stasiun Jakarta Kota, khususnya di pintu sisi utara ya. Pintu sisi utara ini tadinya ini semrawut banget teman-teman, dengan kendaraan yang ngetem, kendaraan yang parkir, dan juga orang yang keluar masuk dari stasiun. Tapi karena sudah ditata sekarang, jadi yang bikin rame ya pejalan kakinya yang tertib nyebrang di sini, dan kendaraan harus berhenti kalau ada pejalan kaki yang lewat. Dan ketika kita menuju stasiun atau keluar dari stasiun, kita melewati jalur pejalan kaki yang lebar banget sampai ke ujung dari kawasan Kota Tua di alun-alun Fathahillah. Tuh, jauh banget jalannya, luas banget, lebar banget, dan menarik banget buat kita explore. Jadi ruang-ruang nyaman buat kita sih. Kalau menurut aku tertarik dengan ini ya. Jalur sepedanya juga dibuat teratur, jadi kita yang naik sepeda nanti sebelah sana ini pejalan kaki semuanya, silahkan jalan kaki sepuas-puasnya sampai ujung. Tapi tetap kita temui ya, ada bajai, motor online, ojek, ataupun juga yang nunggu jemputan motor. Ini yang parkirnya sembarangan masih di depan stasiunnya.
Jadi belum di tempatnya, atau memang nggak ada mungkin. Harusnya ada sih, disediakan tempat tunggu buat ojek motor. Karena cukup bikin jalanan jadi kemakan juga sih. Perubahan lainnya adalah di sisi sebelah barat dari stasiun Jakarta Kota. Dulu ini kita nggak bisa masuk ke dalam tamannya teman-teman, karena ditutup dan hanya boleh untuk halte Transjakarta. Stasiun kota dulu ada di sini, halte stasiun kota di sini dan di sana. Sekarang ini udah dibuka, kita bisa lihat lagi landscape aslinya ketika kawasan taman sebelah stasiun kota maupun juga museum Mandiri ini ada. Jadi seru sih, bisa lihat kawasannya jadi lebih terbuka, lebih bisa untuk kita explore ya, dengan berjalan kaki maupun dengan naik sepeda. Kawasan ini juga kawasan yang udah dilengkapi dengan jalur sepeda dan trotoar yang lebih lebar buat kita di sisi depan Museum Bank Indonesia. Jadi lebih nyaman buat kita jalan-jalan mengelilingi kawasan Kota Tua Jakarta. Ada speed testnya buat jalur sepeda dan juga buat pejalan kaki. Kemudian juga penataan kawasannya ini, Transjakarta yang dari halte di sebelah sana tadi kita kunjungin, dia akan berbelok ke sini dan tembus ke sana ke arah Glodok menuju ke Blok M. Aku penasaran dengan lokasi di sana. Kita main ke sana yuk, teman-teman. Ini adalah alun-alunnya di depan stasiun kota. Kalau teman-teman tahu foto lamanya, foto sekitar tahun 40-an, 50-an. Sebenarnya ini memang konsepnya di depan stasiun adalah taman. Kita bisa explore tamannya, kita bisa duduk-duduk di sekitar air mancurnya, ada jam juga nih di tengah-tengahnya. Dan ini ditutup ketika dilakukan pengembangan kawasan Kota Tua, mulai dibangun halte Transjakarta, mulai dibangun terowongan di tengah sini ya, untuk menghubungkan kita dari stasiun Jakarta Kota kalau mau ke Museum Fathahillah lewat tunnel, munculnya di sana. Keluar dari stasiun Jakarta Kota bisa langsung main ke taman di sini, lihat jamnya, duduk-duduk santai, menikmati sekarang nih ya, senja di sore hari. Ini udah jam 6 lewat 9. Dan nanti kalau air mancurnya juga keluar, makin menambah kesan serunya berada di kawasan Kota Tua Jakarta, di kawasan yang ditata di tahun 2022 ini. Asik. Keren. Ini di sisi sebelah selatannya, nggak ada yang signifikan ya, hanya ada pelebaran trotoar di sisi sebelah selatannya dari stasiun kota. Jadi lebih lebar, sekarang ada haltenya juga, tapi masih ditutup sama pagar. Jadi memang ini mungkin untuk mencegah supaya jangan terlalu ramai di sini ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya trotoarnya masih bisa difungsikan ya, karena ini masih dibuka jalannya menuju ke Museum Mandiri dan Museum Bank Indonesia. Oke. Cuma kita nggak tahu nih kayak gimana di bawahnya. Kita coba turun ke bawah ya. Kita lihat kondisinya sekarang. Karena dengar-dengar memang di sekitar sini akan dibangun stasiun MRT kota. Tetap ada kawasannya, oke. Ternyata tetap ada ya. Aku pikir ditutup, ternyata masih ada. Cuma mungkin karena nggak banyak yang tahu jadi sepi sih. Dan memang haltenya juga udah nggak ada lagi. Jadi kemungkinan orang kesini udah semakin kecil. Ya, tadinya kan kita kalau mau ke halte Jakarta Kota, ke halte Transjakarta lewat sini ya, tapi udah nggak bisa, ditutup. Tulisannya haltenya pindah ke BNI 46. Dan keluar dari terowongan tadi, aku kembali berada di depan jalan, jalannya aku lupa nih jalan apa, tapi di depan Museum Mandiri dan Museum Bank Indonesia.
Dan teman-teman, informasi aja, jadi kenapa lokasi ini ditutup? Dengar-dengar sih katanya di sinilah letak stasiun MRT bawah tanah di kota. Jadi ketika kita nanti turun dari MRT, kita keluar di sini langsung bisa nyambung dengan transportasi Transjakarta, KRL komuter lain, nikmatin kawasan kota tua dan sebagainya. Melakukan keseruan seru, melakukan berbagai macam aktivitas di kota tua Jakarta. Asik, mantap. Kita langsung dari epicentrumnya kota tua, yaitu alun-alun Fathahillah, di gedung Fathahillah Museum Sejarah Jakarta. Ini kondisinya waktu malam. Ini plazanya sekarang makin seru karena di pinggir-pinggirnya ini ada berbagai kesenian yang ditampilkan dan space untuk pejalan kakinya makin lebar karena jalur untuk kendaraannya ditutup. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku. Senang banget bisa ngelihat progres dari revitalisasi kota tua Jakarta yang kesini-sininya makin pro terhadap pejalan kaki, pesepeda, dan makin mengatur bagaimana tata letak tata ruangnya tanpa mungkin menghilangkan nilai-nilai sejarah di kawasan kota tua ini. Semoga prosesnya bisa terus berlangsung sesuai dengan perencanaannya, dan semoga informasi ini juga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Makasih banyak.